selamat siang Pak Adrian. Selamat siang, thank Siang, you. Pak Dian. Oke, Siang. apa kabar? Nah, Nah, baik-baik ini aja. kan kita kalau ngomongin baik-baik aja ya, sehat selalu ya. Oke, Sehat-sehat. kita ngomongin soal unlocking the future of retail. Oke, ini Sonic Boom nih salah satu startup yang lagi oke banget nih ya. Setelah ini keren banget nih, banyak teknologi baru Coach Yudi nih yang diciptakan. Mungkin Wah, tanpa lama-lama lagi kali ya Coach ya. Mungkin peserta juga pengen banget nih dengerin materi pada hari ini. Mungkin bisa langsung di-share Pak Adrian. Karena Pak Adrian ini selaku sebagai CEO dan co-founder dari Sonic Boom. Benar ya Pak Adrian ya? Ini Iya, keren boleh. sekali ya. kebetulan saya dan partner saya co-found company-nya. Bentar saya coba share di sini. Oke, kelihatan share screen-nya? Oke, tunggu Kalau dari saya belum nih. belum nih Coach. Belum ya. Bentar. Nah, ini dia Udah nih. siap nih, keren. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi thank you waktunya. Mungkin saya mau share sedikit lah ya apa yang kita udah lakuin sama di retail, kemudian kaget kena shock dikit di kena COVID, and I think itu akan merubah arah retail lumayan ya dari kita lihat. Jadi mungkin dari perjalanan kita, apa yang kita lihat sebelum kita Sonic Boom jalan sekitar dari tahun 2000, teknologinya mulai dikembangin saya dan co-founder 2016, kemudian tapi kita mulai masuk market itu 2018 awal. Jadi dari situ ada perjalanan retail ya, kira-kira tahu lah ya, sedikit-sedikit ya, saya nggak tahu banyak, saya bukan retailer juga, kita banyak sharing. Jadi tapi so far ya saya coba berikan apa yang saya bisa ngerti yang kemarin udah perjalanan lah, dan apa yang kemudian bisa di-expect sih di kemudian hari gitu. Oke, bisa mulai ya berarti? Boleh banget. Oh, oke, saya mulai. Oke, thank you. Selamat siang. Moga-moga makan nggak tahu udah makan apa belum di Jakarta jam 12. Jadi kalau belum makan siang, sambil makan siang santai, ambil kopi. Silakan dipersiapkan. Semoga materinya nggak terlalu berat-berat amat. Tapi kita mau nge-share sedikit lah ya. Gimana kita Sonic Boom ini selama perjalanan di retail tuh gimana? Oke, di retail ini saya sedikit tentang saya. Nama saya Adrian Sugandi. Saya CEO, co-founder dengan Sonic Boom. Saya founding startup ini dengan satu teman saya namanya Valentinus. Kita udah berteman ya, luckily udah 17 tahun sama dia. Ups and down banyak, bikin company. Sebelumnya ada funding beberapa company, sempat ada yang kita sold juga. Kemudian dulu saya sempat kuliah asal dari Surabaya. Wong Jowo, bonek anak Petra. kemudian saya ada kesempatan ke Amerika untuk kerja dan sekolah. Saya sekolah dulu di UC Irvine di California. Kemudian saya ambil master kedua di Claremont juga di California. Saya sempat jadi researcher untuk DARPA. DARPA itu organisasi Amerika untuk militer. Jadi saya sempat jadi fellow research, jadi partner aja, nyumbangin beberapa teknologi. Kemudian saya sempat kerja 7 tahun di Broadcom. Saya kemarin sempat membuat chip, itu semiconductor company. Semiconductor itu chip yang masuk ke smartphone, sampai hari ini masih dipakai. Kemudian ya di spare time saya gila ya kopi, demen banget. Jadi kenapa tadi saya nanya ambil kopinya? Jadi saya satu hari bisa 3 kali kopi. Kemudian karena PSBB saya belum wolof 4 bulan, jadi agak lumayan menderita kalau bisa dibilang. Tapi itu ya sekilas yang sekilas tentang saya.
Jadi masuk sedikit di retail. Retail itu waktu di pre-COVID atau pre-PSBB ya, sebelum kejadian PSBB itu, trennya dia itu retail itu sudah hampir menuju ke peak, di mana mall itu akan ada sekitar kita scope Sonic Boom sementara ini masih di Jakarta, ada satu di luar kota, itu kita ada bikin satu di luar kota, tetapi masih satu, jadi data itu nggak akan terlalu bagus. Tapi scope kita yang kita mau fokusin ini adalah di Jakarta, dan kemudian beruntungnya kita di Jakarta itu adalah suatu barometer ya untuk Indonesia. Jadi sebelum COVID 2019 akhir itu crowd traffic di Jakarta itu untuk retailer itu lumayan bagus, malah grow-nya oke. Memang ada indikasi resesi di sebelumnya, tetapi karena kita beruntung dengan domestic spending yang bagus, di mana kita nggak terlalu bergantung dengan luar untuk domestic spending, untuk tourism, jadi kuat lah domestic spending kita. Jadi retailer tuh bagus. Kemudian apa yang terjadi? Di kita waktu kita ngelihat sebelum PSBB itu, kita lihat data itu bagus, kemudian ada kasus pertama COVID terjadi. Di waktu kasus pertama COVID terjadi, yaitu di sebelah, di sebelah kanan. Kasus pertama sebelum PSBB. Jadi setelah kasus pertama sampai PSBB mulai di Jakarta itu ada selang sekitar 3 minggu. Jadi di kasus pertama di Februari terjadi itu, ya di slide yang sebelah kanan, kita langsung melihat otomatis traffic decline itu sekitar 30%. Itu kaget, orang karena kaget. Kita semua udah ngerti waktu itu orang Indonesia nggak bisa kena ya, terlalu kuat katanya. Tapi begitu ada yang positif, tren retail tuh langsung balik. Ya gimana cara kita bisa dapetin data ini? Nanti saya share apa yang kita lakuin dengan retail. Tapi di Sonic Boom ini yang kita lihat adalah human mobility, gimana mobility orang itu, terutama yang di segmen di retail ini kita lihat bagaimana. Nanti saya share untuk gimana sharing datanya. Kemudian di minggu kedua, di mana PSBB itu mulai di-announce, mau masuk. Orang semakin, dan ada kasus ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Dan disitulah mulai traffic itu mulai kelihatan sekali, 60% weekend ya. Kalau weekdays ini nggak terlalu ngefek, karena banyak tempat yang kita kerjasama, ini di retailer yang kita kerjasama, partner kita, itu mereka memang traffic mereka itu ada co-working space. Jadi orang masih bekerja. Jadi dilihat di mana traffic itu nggak terlalu signifikan. Angka 0 itu kita dapat diambil waktu 2 minggu sebelum ada itu, waktu kita lihat itu kita angka 0 itu waktu peak dari traffic. Kemudian apa yang terjadi? PSBB terjadi, semua 0, kita nggak ambil data, banyak retailers tutup, apalagi yang orang datang. Tapi ini yang terjadi, orang takut. Di Maret itu orang takut banget, tapi coronanya sedikit. Ini banyak meme yang kelihatan lah di bersebaran di mana-mana. Tapi di begitu Juni kita mau buka, di mana corona banyak semakin corona, tapi orang yang takut malah dikit. Jadi lucu ya itulah orang kita. Tetapi apakah ini benar? Yang terjadi seperti ini. Nah, kemudian waktu tanggal 15 kemarin di Jakarta mulai kebuka. Ini data yang kita dapat dari berita ya, at least rata-rata weekdays sekitar masih dari 20 atau 30%, dari 50% kapasitas. Mall itu kan dibatasin 50%, nggak boleh lebih. Jadi mereka ambil capacity full, kemudian cuman boleh 50%. Dan ternyata sampai hari Selasa kemarin, report yang masuk adalah 20-30% aja dari 50%. Jadi kalau di total ya itu jauh di bawah. Ini dari Cucu, dan ini saya ambil dari berita, dari 2 berita yang memang satu dari Detik, satunya dari Kata Data yang memang kujuan data. Jadi banyak yang orang ternyata di Jakarta masih takut, tetapi tren ini kita nggak ngelihat di daerah lain. Tapi karena future of kita ngomongin future of retail, kita melihat bahwa memang kalau future of retail atau penerapan teknologi itu kemungkinan besar akan terjadi duluan itu ada di Jakarta, karena ya kita orang kota besar, kita banyak orang mall ya, pembangunan mall masih berjalan, ada mall buka masih on time meskipun delay sedikit, jadi itu kita akan lihat lah semakin banyak.
akan terjadi. Jadi mulainya di sini. Jadi kita harus ngelihat nyorotin kalau mau penerapan teknologi itu kita harus menyorotin di barometernya yaitu di Jakarta. Disitulah kita kenapa fokusnya sementara ini masih di Jakarta. Ini data dari kita sendiri, internal data kita. Dan ternyata itu confirm. Di mana kita ngelihat kita putus ya. Kalau ngelihat dari garis sumbu X yang di bawah, kita stop dari 16 sampai 22 Maret itu PSBB dimulai, kita mulai lagi di 15 sampai 19 Juni. Yang kita lihat adalah ada penurunan sangat signifikan, 80%. 80%-nya diambil bukan dari 50% ya, tapi kita ambil 80%-nya dari data barometer yang sama waktu peak. Jadi sampai hari ini, sampai minggu lalu, kita data ini tutup di hari Senin, karena kita mau lihat weekend-nya juga. Itu di sekitar pengunjung itu 80% lebih dikit daripada ya normal, which is sekarang ya kita bisa bilang it's a new normal. Jadi itulah yang itu yang sebagai challenges ya di retail, gimana caranya mereka harus kembaliin, mereka harus mengembalikan confident, mereka harus mengembalikan gimana crowd ini bisa kembali balik, mereka bisa visit, kemudian mereka bisa melakukan aktivitas, dan mereka harus putar otak di mana ya di tempat-tempat yang udah ada ini mereka bisa saling menarik. Dan dari sini kan dilihat 20% itu kan market yang kecil ya kalau buat kita, dan market yang kecil 20% itu orang pasti rebutan, antar properti itu, antar retailer itu pasti akan rebutan untuk menarik crowd. Di mana sisanya yang memang dari awal nggak berani pergi. Jadi kalau memang udah nggak berani pergi, ya mau ditarik gimana pun mereka nggak akan pergi, nggak akan datang. Cuman yang berani datang itu kan bisa menjadi suatu battleground yang baru ya buat mereka. Dan itulah gimana caranya kita bisa mulai pelan-pelan meningkatkan confidence untuk marketingnya. Jadi new normal itu gimana? Yang kita lihat, mungkin sebagian udah kalau ngikutin retail market, mungkin sebagian ngerti lah what's going on sekarang yang terjadi di retail di Jakarta. Ini saya sedikit video dari yang pertama, saya sebagian dulu. Yang pertama adalah, yang penting adalah communication. Gimana kita bisa sangat proaktif untuk gain stakeholder. Jadi orang visitor kita, operator, tenant, siapapun yang ikut terlibat dalam kegiatan operasional retail itu mereka harus orang yang mempunyai landlord atau yang punya properti itu harus bisa komunikasi dengan baik. Bagaimana mereka tuh bisa meningkatkan kepercayaan bahwa mereka itu aman dan melakukan semuanya yang mereka bisa untuk kesehatan dan komunikasi itu harus benar-benar clear. Dan itulah yang dilakukan, dan itu yang kita yang banyak sudah dilakukan oleh beberapa tempat-tempat di lain, di mall, dengan banyak contoh di luar negeri, seperti di Thailand yang udah buka dulu dari kita, seperti di negara Asia yang lain yang mulai buka dulu, Vietnam yang mulai buka dulu, itu mereka bisa kasih contoh. Dan ini salah satu partner kita yang kita udah berpartner, ini video yang mereka lakukan. Jadi ini bisa dilihat sih. Oops, sorry. Kemencet.
Oke. Jadi dilihat dari video tadi, itu ada beberapa poin yang memang komunikasi itu penting, ada 3 step. Dan ini yang kita nggak akan go over semua ini, tetapi saya mau go over beberapa area yang teknologi itu bisa membantu, di mana itu akan menjadi sesuatu yang ke depan, karena kita ngelihat pandemi ini nggak akan selesai dengan cepat kelihatannya, dan kemungkinan untuk bisa selesai total itu nggak akan bisa, nggak susah 1-2 tahun, mungkin 1 tahun paling cepat yang akan terjadi. Tapi aktivitas harus kembali ke normal. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Yang pertama itu kita ngomongin komunikasi. Jadi itu sebuah video, sebuah clear sign di mana-mana ditaruh tempat ini sudah disinfektan, tempat ini sudah touch point-nya udah bersih, kita berapa kali ngelakuinnya. Kita harus selalu melakukan kita harus deliver message itu dengan very clear. Yang kedua, kalau dibagi dengan segmen yang kedua adalah semuanya akan menjadi contactless atau experience atau physical distancing, di mana orang akan semakin jarang mau ketemu dengan orang lain karena dengan ketakutan mereka atau dengan safety measure, di mana kita udah beberapa bulan ini kita ngelihat COVID semakin berkembang, dan gimana cara penularannya adalah kemungkinan besar adalah human to human, yaitu itulah kita mesti lihat. Kemudian yang terakhir ya protective measure, MISFAS, harus pakai masker, di-scan, capacity limit, air circulation, employee regular testing, apa semua tadi di video semua udah sangat bagus sih untuk mereka bisa ngelihat lah apa yang mereka lakukan di situ. Nah, sekarang kita yang mau kita go over dari retailer itu, dari kita yang mau kita highlight hari ini adalah dari segi teknologinya. Di waktu beberapa kali sudah seminggu lebih ya buka ya, teknologi yang dipikirkan itu memang selalu nggak akan perfect. Teknologi itu pasti butuh adjustment, nggak ada teknologi yang 100% di-deploy selalu selesai, dan adjustment itu apa yang kita bisa lakuin. Dan dari 1 minggu ini kita udah mulai survei apa yang terjadi di retailer, apa yang kita bisa bantu di klien-klien kita, dan disitulah kita mulai bergerak, karena kita bukan expert di health. Disitulah kenapa awalnya waktu mereka retailer itu mulai beroperasi, kita memilih untuk wait and see apa yang terjadi, karena simulasi yang dilakukan dengan mereka itu ya baik, tetapi kemudian ada celah lah, nggak mungkin nggak 100%. Disitulah kita sekarang mulai kerjasama closely dengan mereka, gimana caranya kita bisa bantu mereka dengan teknologi, apalagi dengan teknologi yang kita sediain. Problem yang pertama yang kita lihat, physical distancing, itu problem. Di crowd yang 20% occupancy aja, untuk masuk ada problem dengan masuk mallnya, karena mereka harus di check-in. Mereka harus pakai check-in, mereka harus isi data, mereka keluar harus check out, dengan tujuan karena mereka harus mau tahu crowd itu berapa lama. Nah, problem yang pertama adalah kita lihat di atas, antri. Kalau namanya mereka check-in dan isi form, itu nggak akan cepat, dan itu membuat antrian. Rata-rata pengisian form itu bisa sekitar 2 menit sampai 3 menit baru dicek, baru dikasih masuk. Dan di situ tuh kan udah terjadi, kalau lagi jamnya peak hour tuh antrian itu udah terjadi. Di pintu-pintu masuk itu udah mulai orang ngantri. Itu baru 20%. Apa yang kita bisa lakukan? Salah satu, saya sambil introduce apa yang kita lakukan ya. Salah satu yang kita lakukan itu adalah satu yang namanya nearby communication. Itu teknologi awal kita yang kita lakukan, yaitu di mana kita bisa exchange data melalui sound wave, melalui audio. Itu teknologi pertama yang kita terapkan, yaitu gimana orang itu di deket-deket aja, udah nggak perlu ngapa-ngapain, mereka tuh bisa langsung ke-detect dan langsung masuk, dan cepat, dan very secure. Kita ada encryption-nya, dan bisa langsung banyak, rame-rame. Itu yang kita lakukan. Jadi ini adalah satu solusi yang kita sekarang yang kita sedang garap, untuk gimana caranya diterapkan di sini, untuk antrian-antrian itu bisa hilang daripada masuk satu persatu, dicek satu persatu. Gimana kalau kita bisa ngelakuin 20 kali sekaligus, either lewat pakai teknologi kita, protokol kita, itu kita lakuin, namanya nearby communication. Yaitu protokolnya itu kita pakai, kita udah pakai audio dan kita patenin untuk di Indonesia.
Itu problem yang pertama yang kita lihat. Problem yang kedua, ini yang kita lakukan, bisa lewat IoT juga, di mana kita bisa ngelihat antrian, kita bisa ngelihat, kita bisa ngedetect human mobility, yaitu core dari teknologi kita itu kita mendetek orang ini seberapa ramai sih di sini. Gunanya kenapa? Yang pertama, satu social distancing. Di social distancing itu orang tidak mau ngelihat orang kalau udah rame, kita kasih kuncinya komunikasi. Kita kasih tahu bahwa tempat ini rame. Jadi mereka bisa milih apakah mereka mau datang atau enggak. Di situ kita, disitulah kita mau kasih lihat bahwa mereka bisa milih tempat yang lebih sepi. Jadi crowd itu bisa distribute lebih even, maksudnya lebih rata ya, daripada mereka ngumpul di satu tempat atau ngumpul di satu tempat di tempat lain kosong. Disitulah kita mau bantu dari mereka. Ini yang kita lakuin. Kemudian habis itu ya, ini yang kita lihat kapasitas, ngecek capacity. Jadi kita ngelihat live monitoring queue, kita punya map dari retailer kita, partner kita lihat, kita bisa lihat mereka ngumpul apa enggak. Jadi kita bisa cek detailnya. Problem yang kedua adalah yang kita lihat adalah mereka mau masuk, tetapi mereka masuknya dari pintu bawah parkir, di mana internet mungkin nggak ada. Atau mereka mau pembayaran, contactless akan menjadi sesuatu yang contactless itu akan menjadi sesuatu yang akan naik. Disitulah banyak retailer itu memang harus invest di tempat yang contactless. Kita tahu ada partner kita, ada beberapa partner yang kita kerjasama itu udah mulai mengganti POS sistem mereka. Kenapa? Karena sekarang mereka mau bayar, mau pesen makanan, mau ngapa-ngapain, mereka duduk nggak mau ketemu orang. Ya mereka udah bisa ngelakuin semua. Kalau makan datang langsung bayar, langsung on the spot. Jadi mereka nggak ada tukar-tukaran cash, nggak ada tukar-tukaran kartu kredit, nggak ada tukar-tukaran handphone untuk dapetin poin. Jadi itu semua itu akan hilang, akan mulai pelan-pelan hilang. Dan itu yang akan terjadi di retail. Jadi di tempat-tempat yang nggak ada internet connection itu gimana caranya? Itu akan menjadi barrier, akan jadi friction. Dan di mana kita ngelihat, disitulah kita punya celah offline transaction itu karena kita bisa peer-to-peer, two-way. Karena we work with audio, kita bisa two-way communication antara satu device dengan device lain dengan jauh, jarak jauh menggunakan IoT, dan bisa langsung tanpa menggunakan internet karena kita bisa langsung peer-to-peer connection, dan garansi suksesnya jauh lebih tinggi daripada yang lain dan lebih secure. Mungkin bisa pakai protokol lain, tetapi frictionnya banyak, kayak misalnya harus nyalain Bluetooth dulu, nyalain NFC dulu, nggak semua tempat harus ada, Wi-Fi-nya dulu harus nyala, cellular belum tentu ada, Wi-Fi nggak terjadi, bayar parkir, nanti keluar parkir nggak bisa. Itu banyak friction yang terjadi untuk sampai 100% contactless. Dan disitulah kita bisa hadir untuk mencoba menawarkan solusi dengan mereka. Jadi itu ada yang kedua. Yang ketiga adalah capacity limit. Iya, capacity limit mungkin bisa dilakukan dengan check-in, check-out. Orang lihat masuk harus check-in dulu, keluar harus check-out dulu. Nah, ini yang terjadi. Hari kedua dari pembukaan mall di Jakarta, itu ada launching produk Uniqlo. Saya sebut merek. Ini ada launching produk satu, yaitu mereka ngeluarin mereka ngeluarin baju limited edition. Jadi tempat itu nggak nyampe 50%, tetapi orang semua ngumpul di satu tempat, di mana itu again problemnya di physical distancing. Gimana caranya kita bisa ngedetect itu semua? Nah, disitulah kita kita mempunyai partner beberapa yang sudah memang implement IoT kita. IoT kita itu bisa heat map, bisa display heat map, crowd itu ramenya di mana. Kalau semakin rame, kalau udah lewat limit, itu kita bisa kasih tahu bahwa ini tempat ramai, jadi boleh harus dibubarin dulu lah misalnya, atau diapain dulu. Nah, itu salah satu teknologi yang kita kembangin dalam bentuk IoT yang kita pasang. Kita menggunakan kita mendetek handphone yang datang dengan cara macam-macam sih. Kita punya multi channel untuk ngedetek itu. That's one of the technology that we use. Jadi itu yang pertama, yaitu communicate. Jadi komunikasi itu penting banget untuk gimana orang bisa merasa secure dan mau datang. Karena sampai hari ini sudah terlihat dari minggu pertama atau ini jalan minggu kedua dan datanya kira-kira masih mirip. Itu orang masih belum mau datang karena karena banyak. Ya
mungkin karena komunikasi juga kurang, ya bukan kurang ya, harus lebih digalakan dan harus clear dan harus reassure orang itu bisa datang. Yang kedua yang kita mau ya the future yang kita kalau untuk marketing untuk retail marketing, yang kedua kita harus tahu customer kita. Inilah di mana yang nggak pre-COVID, nggak sekarang, nggak new normal atau old normal yang kita lakuin itu KYC untuk customer yang datang di tempat itu masih kurang, di mana mereka itu nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi orang datang ke satu tempat area, nggak itu concert hall, mungkin public area ya, atau ke park atau ke tempat wisata atau ke mall atau ke manapun juga, itu mereka datang kalau yang nggak pakai tiket. Kalau pakai tiket ya udah bisa tahu, tapi kalau nggak pakai tiket dia nggak tahu siapa itu public area. Jadi disitulah kita mesti tahu customer kita tuh siapa. We have to reconnect with them. Gimana caranya kita bisa engage sama mereka. Disitulah kita play a role di Sonic Boom, yaitu kita ngecek di human mobility data, di mana kita bisa membantu yang punya tempat itu atau yang business operators atau ownersnya untuk tahu orang-orang ini ternyata tuh di dalam itu ngapain aja sih. Itu sesuatu data yang missing. Online activity banyak, orang bayar di sini, tukar poin di sana, ngapain aja. Orang kalau ada pembayaran elektronik, secara elektronik itu semua ketahuan. Tetapi kalau mereka datang nggak ngapa-ngapain atau cuma jalan-jalan, itu kan juga customer. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? So we help them in this area, yaitu untuk melihat visitor mobility atau human mobility datanya mereka. Jadi ini salah satu tempat yang kita bisa lakukan adalah alat kita itu yang kita taruh atau yang kita kerjasama dengan beberapa klien kita. Sementara ini kita masih di mall ya. Itu kita bisa mengetahui secara very close orang-orang itu kemana aja, atau orang-orang tuh di situ tuh ada berapa orang, atau kayak kita bisa tahu lah. Dan kalau mereka member dari mall itu atau mereka punya jalur untuk kita bisa kontak, kita bisa langsung kontak mereka directly. Jadi paling gampang, paling contoh, ini ide awal kita dari kenapa kita ngelakuin human mobility adalah waktu kita start research ini di back in 2016, itu waktu itu di Jakarta zamannya namanya SMS gateway, itu SMS blast itu zamannya ngehit banget. Jadi ya orang semua kalau promosi lewat SMS. So yang saya dapetin adalah saya dapat SMS tiap hari, tetapi SMS itu nggak pernah sesuai di tempat yang saya mau. Jadi saya dari utara saya harus ke selatan dulu untuk misalnya dapetin gratis donat atau gratis kopi, misalnya dari SMS itu buy one get one. Kayak nggak buat kita kayaknya itu nggak make sense sekali. Gimana caranya kita bisa ngelakuin hal yang sama, lebih ke target dan turnover ratio-nya tuh jauh lebih cepat dan lebih bagus waktu kalau orang dapatnya persis di depan toko. Ya itulah yang kita sekarang lakuin melalui teknologi kita, melalui IoT kita tuh yang namanya hyperlocal. Hyperlocal itu sekarang ya SMS bisa LBA, tapi LBA itu kan kalau kita ada tahu kita lagi ada di mall A, ya kita ada di mall kita bisa dapatnya sekitar situ meskipun orang nggak di dalam. Nah kita bisa ngetargetin orang yang benar-benar ada di area itu sampai ke radius sekitar, bisa diatur sampai 20 meter, 10 meter, 20 meter sampai 50 meter kita bisa atur. Jadi itu bisa kita atur siapa yang dapat dengan konteks apa. Jadi itu lebih kita mau increase engagement. Disitulah target marketing itu sangat penting. Dan itu di situ kita bisa tahu data analytics dari mereka. Dan kita juga menganalisa mobility mereka. Orang ini datang siapa? Jadi unique visitor. Sampai hari ini yang kita lihat adalah unique visitor itu nggak kelihatan. Mungkin bisa lewat CCTV, tetapi tiap kali mereka datang lagi di hari berikutnya atau di tempat berikutnya, itu data itu hilang. Jadi cuman tahu berapa orang hari ini yang masuk, berapa orang yang keluar. Itu yang terjadi sekarang. Di mana mereka nggak bisa tahu kalau orang ini satu minggu datangnya 4 kali apa 5 kali. Uniknya tuh nggak dapet. Nah disitulah kita bisa lihat gimana kita bisa ngedetect uniknya, gimana kita bisa ngelihat journey-nya mereka di sebelah kanan. Itu kayak kita plotting satu area, terus kita lihat kalau journey mereka semakin
semakin populer tempat itu semakin ya hotspot lah, jadi semakin rame. Nah, di situ kita bisa lihat, kita bisa mengidentifikasi ini orang seberapa bagus sih tempat ini, terus kita bisa ngasih report, terus kita bisa tahu orang ini unik apa enggak, atau ini orang baru, apakah kalau sebuah marketing itu berhasil itu mendatangkan orang baru, apa orang yang itu aja, itu kita bisa tahu. Ini video yang saya mau share, mungkin lagunya saya kecilin dikit. Ini yang kita lakuin kemarin waktu konser. Sorry, saya kecilin dikit. Jadi ini yang kita lihat, yang merah-merah itu adalah pergerakan orang. Kita time lapse. Nanti ada warna hijau atau bukan, nanti itu adalah orang yang kita detect, yang kita udah tahu. Jadi ini kita bisa cek mereka tuh kemana aja. Saya rasa cukup ya, agak panjang nih. Ya, gitu. Jadi dari situ poin yang ketiga untuk marketing itu, retailer itu untuk ada future marketing itu harus tahu yang tersedia tuh available tools tuh apa aja. Apalagi yang berhubungan dengan teknologi. Itu mereka harus bisa maximize. Mereka kalau memang diperlukan itu they have to maximize all available tools. Jadi teknologi-teknologi yang udah tersedia, nggak cuma dari kita aja, saya ngomong dari segi yang lain. Karena banyak teknologi-teknologi seperti kayak thermal scanner, itu semua mereka harus ikutin, harus lakuin, karena itu akan memboost confidence. Karena marketing itu semua tentang confidence, di mana kita bisa mengimprint brand image kita itu dengan trust, itu namanya marketing. So, jadi gimana kita bisa gain trust? Nah, di sini kita cuma membantu menjadi salah satu tools dari mereka untuk bisa trust. Nah, dari segi kalau dalam konteks hari ini yang saya bisa sediain adalah ya tools-tools yang kita punya, apa aja. Dan yang pertama tadi kita lihat adalah heat mapping, mobility history dari kita. Yaitu kenapa? Kenapa itu available tool itu perlu ya untuk dilakukan waktu kita, yang apa yang mereka pakai ya dari tools kita itu adalah sekarang semua orang tahu lah kalau masuk ke suatu tempat, suatu konsep, suatu retail itu lantai dasar itu paling rame atau yang paling sering dikunjungin orang. Itu paling sering dan itu paling mahal biasanya. Tetapi potensi di tempat-tempat lain itu apakah ada? Nah, itu kan mereka sampai ya mereka masih nggak tahu karena itu mereka nggak punya datanya. Jadi sampai mereka yang bisa lakukan adalah survei manual yang mengkira-kira. Nah, disitulah kita bisa ngecek buat kasih mereka adalah history mereka per area itu bagaimana. Di situ mereka akan translate, mereka bisa jadiin ke namanya rental rate. Tenant itu kan pasti di charge rental tiap tahun ya. Mereka renew kontrak. Di situ mereka bisa justify harga. Itu sangat penting. Itu tools yang bisa dipakai buat mereka. Apakah harga itu turun, apakah harga itu naik, apakah itu harga itu stay, apakah suatu marketing campaign itu berhasil. Itu kan mereka harus punya data. Nah, data ini yang kita pack dari mereka bahwa oh ini ternyata dengan marketing gini orang baru banyak nih. Kita bisa micro zoning, segmentation. Lantai dasar bukan cuma satu lantai, cuman satu dasar, satu harga, tapi mereka juga bisa mulai ngezone yang namanya dynamic rental pricing. Jadi mereka bisa kalau mereka nggak harus 1 tahun, mereka bisa rental cuman khusus bulan rame, back to school misalnya Juni Juli, bulan summer. Itu bisa rental dengan harga yang sesuai dengan misalnya kalau mereka rentalnya di tempat sepi. Nah, itu semua kita bisa backing dengan data. Nah, itu data-data yang kita provide buat mereka.
Dan yang terakhir adalah operations. Operations ini lebih ke arah cost saving. Ini mungkin di marketing, kalau marketing mungkin saya cuma bentar aja, tapi ini sesuatu yang kita lakukan nggak di marketing mungkin nggak terlalu related ya, karena ini berhubungan dengan operation mereka. Yaitu yang paling gampang adalah fraud detection, di mana kita bisa ngelihat kalau orang kebanyak kebocoran, kebiasaan tuh biasanya bocor di poin tukar poin. Itu yang kita lakuin. Kalau mereka lagi tukar poin, mereka mau tahu orang ini benar-benar beli apa enggak, karena ya banyak kejadian, banyak fraud lah. Itu yang kita lakuin. Nanti detailnya mungkin saya nggak akan go over it di sini. Tapi kita implement machine learning untuk mengetahui kalau ini ada transaksi ini agak lumayan tanda tanya. Terus yang terakhir adalah tracking untuk employee mereka. Ini satu produk lain yang kita yang lebih marah ke operational sama worker. Yaitu di mana kita nge-track ya mereka punya employee sendiri di dalam, bisa dalam bentuk security, cleaning service, itu mereka juga kan harus dipertanggungjawabkan datanya. Nah itu yang ini di segmen lain nanti saya bisa share tapi nggak di sini sih. Dan yang terakhir, I want to give in into the future of retail. Kedepannya ini gimana? Salah satu quotation yang saya suka dari Pak Stefanus ya, Ketua Asosiasi Peritel Indonesia, itu adalah kalau kita nggak bisa adapt dan adjust, ya basically kita akan kita akan vanish, go away. Kira-kira kayak gitu. So the last thing yang perlu dilakukan itu adalah gimana mereka adaptasi dengan keadaan ini, karena keadaan ini akan selalu berlanjut, dan COVID ini sebagai orang-orang yang telat adaptasi akan kaget, tetapi orang yang sudah adaptasi sudah ngelihat bahwa teknologi itu perlu diterapkan. Dengan adanya ini mereka akan menjadi cepat akselerasi. Tetapi dengan orang yang memang sangat konvensional dan tidak mau adapt dan adjust, itu mereka akan kesusahan. Dan kita ngelihat sekarang dari kita ngelihat trennya sekarang gimana orang yang memang sudah ngelihat menetapkan, mereka bisa ngelihat ke depan dan mereka nggak mau ketinggalan, selalu nggak mau ketinggalan. Itu yang sekarang ini survive ya, yang nggak terlalu ya, semua retail sekarang mereka sangat suffering ya. Cuman ada yang suffering sangat banget, ada yang ya suffering tapi masih oke. Nah itu yang bisa adapt, dan itu yang harus tetap dilakukan, dan itu adalah constant change. Dan karena COVID ini menjadi sesuatu yang sudden, yang ketinggalan berapa tahun yang harusnya implement bertahun-tahun yang lalu sekarang menjadi accelerate, seperti cashless payment, semua itu kan udah terjadi di negara lain, seperti di China, seperti di kebanyakan sih di China, dan dimana kita ketinggalan kan. Itu yang kita sekarang ke accelerate sih gara-gara COVID. Ini saya lihat dari Bri Digital Journey, di mana satu journey retail itu bukan cuma waktu mereka datang ke tempat retailer, atau mulainya adalah di rumah. Dan inilah yang bisa kita lihat, yaitu di mana yang warna hitam itu adalah digital experience, yang biru itu adalah brick and mortar. Brick and mortar itu artinya yang physical. Dan the future of retail itu akan selalu menjadi dua tempat yang akan side by side, nggak akan bisa dipisahkan. Jadi orang dulu ya digital, yang konvensional. Kita nih orang konvensional kok, dia bilang gitu. Jadi kita nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa lagi, karena sekarang yang konvensional pun kemarin dipaksa harus tutup, dan dipaksa sekarang harus dan harus melakukan physical distancing, dan kapasitas di limit, dan mau nggak mau mereka harus side by side jalan. Dan itulah, jadi dimulai dari rumah, di mana mereka mulai browsing. Mereka mau ngapain dulu, mereka udah tahu datangnya kemana, karena orang sekarang kita lihat nggak mau lama-lama keluar rumah, nggak mau lama-lama, mereka merasa ya lebih secure di rumah, nggak ke-expose dengan virus. Jadi mereka kalau seperlunya aja keluar, jadi mereka datang itu dengan what they want to have in mind. Mereka di pikiran udah tahu mau beli apa, bukan sesuatu yang kayak lihat-lihat dulu muter-muter dulu itu udah kita lihat dari data sampai hari ini itu enggak. Ya itulah makanya dari 20% itu kita bisa dapetin, atau dari 20% itu kita dapetin data itu. Jadi orang datang juga dwelling time mereka juga nggak lama, itu kita juga bisa lihat dari data itu. Dari situ mereka udah selesai,
mereka datang pun sekarang harus di schedule, which is yang kita bisa bantu dari tempat mana yang lagi sepi, apa lagi rame atau lagi sepi, dan atau mereka mungkin harus booking mau masuk. Nah itu di situ journey dari physical tuh mulai datang. Nah social distancing kita bisa enforce lewat teknologi. Kemudian di sini masih pakai QR code, tapi di mana kita ngelihat ada problem, artikel ini sebelum PSBB buka, di mana ada problem yaitu antrian, itu yang kita bisa bantu. Kemudian notification, no contact, tracing, physical distancing and contact tracing, kita juga feature yang udah ada. Kemudian browsing experience itu udah bukan sesuatu yang udah bukan muter-muter lagi, tetapi kontak itu dengan orang akan semakin minim, karena orang juga akan mulai takut lah ketemu dengan orang, ngeliat, choosing, kemudian mereka belinya belum tentu di sana, mungkin belinya juga lewat online. Itu nanti kita akan go through. Jadi experience itu akan menjadi sesuatu yang digital experience, meskipun di toko fisik, tapi digital experience itu menjadi sesuatu yang yang harus ada dan bisa dibawa pulang. Kemudian ya akhirnya pembayaran, yaitu udah pasti contactless lah. Gimana caranya kita bisa payment space, gimana caranya bisa contactless. Yang pertama yang kita lihat tren itu adalah direct to consumer. Ini mulai pick up di South Korea. 51% dari survei adalah mereka semua sekarang beli udah direct to consumer. Jadi udah nggak datang lagi, tetapi pick up bentuknya. Jadi mereka udah pesen, datang pick up. Jadi store itu mulai bisa dipikir ulang. Gimana caranya model-model drive-thru, model-model orang tutup curbside pick up, gimana orang bisa mengasih tahu kalau dia udah di depan. Itu harus mulai dipikirin. Collection kalau in store mereka nggak lama-lama di dalam, karena mulai banyak research, mulai banyak research kalau di indoor itu mulai lebih bahaya daripada di outdoor. Jadi orang nggak mau terlalu lama sekarang di dalam. Ini kelihatan dari Korea juga, ini kejadian yang sama terjadi. South Korean ini pun sebelum COVID juga, dan mereka udah mulai adopt ini, dan ini mulai accelerate juga di luar. Dan I think ini dengan kejadian pandemi dunia yang semua kena, Jakarta akan mulai juga sih, tapi mungkin di kita di space ya akan ada problem. Di situlah mungkin banyak retailers yang akan mulai memikirkan untuk marketing itu. Yang kedua, retail store itu akan menjadi sesuatu yang namanya experience only. Experience only itu apa yang namanya experience only itu ya, kita kalau ngelihat, saya sempat lihat ini kemarin terakhir waktu saya terakhir di mana ya, di Amerika ya, Tesla ya, itu kan paling gede. Itu kalau lucu, kalau kita ngelihat dealer mobil, Tesla mobil listrik ya, kita kalau lihat dealer mobil atau dealer motor di kita di Jakarta, masuk, kita lihat barangnya bagus, di sebelah kanan apa sebelah kiri itu selalu ada yang namanya tempat mainan anak, atau tempat duduk sofa yang bagus, meja, terus dikasih kopi. Karena kenapa? Tujuannya adalah orang itu, mereka semua itu adalah dealer. Mereka tuh bukan yang jual, bukan yang punya barang. Mereka cuma dealer. Dan mereka tuh mau consumer, orang calon pembeli itu datang dan feel very comfortable masuk. Kemudian ya disuguhin kopi, dikasih makan. Intinya apa? Nego dan meyakinkan mereka untuk beli. Di Tesla menjadi sesuatu yang out of the box waktu dulu. Sebelum ada pandemi ini, mereka udah mikirin semua ini nggak akan terjadi lagi. Mereka semua akan beli dari handphone, mereka akan beli semua digital. Yang namanya masuk ke toko itu experience. Jadi kita lihat semua toko mereka nggak ada tempat duduk. Mereka cuma datang, ngelihat mobil, bisa di experience lewat digital, dan kalau mereka ada di experience, mereka bisa bawa pulang, misalnya gimana rasanya, gimana warnanya bisa diganti-ganti, misalnya dari handphone. Kemudian bisa dibawa pulang, mereka bisa browsing, dan belinya harus lewat digital. Di situ orang juga ngelihat ini gimana sih, aneh banget. Tetapi dengan pandemi dia membuktikan bahwa sales mereka di waktu pandemi bagus. Di mana orang sekarang nggak bisa ketemu. Kita tahu industri mobil turun 90% karena orang datang nggak mau beli. Orang beli lewat WhatsApp. Orang tahu penawaran mobil atau motor lewat WhatsApp itu udah orang nggak mau beli karena nggak bisa ngerasain.
Tapi di Tesla dia udah dari awal dia udah bilang ini arah yang mereka mau, yaitu experience only. Di situ yang cara jualnya beda sekali. Nah, dan mereka sukses, dan ternyata mereka sukses waktu di pandemi. Orang benar-benar nggak ketemu, mereka ke tempat yang brand itu udah terpercaya bahwa itu experience dan itu bagus. Itu marketing mereka, dan itulah yang membuat mereka sukses ya sampai hari ini. Dan ini bulan lalu punya April 30 dan report mereka bagus sekali. Dan kemudian yang terakhir mungkin adalah yang fokusnya adalah seamless O2O ya, experience. Jadi sekarang content marketing dan digital marketing itu offline store nggak akan hilang, brick and mortar atau toko fisik nggak akan hilang. Tetapi perubahan cara toko fisik itu beroperasi akan menjadi beda. Jadi fokusnya lebih ke konten atau ke digital marketing atau ke O2O-nya, itu mereka lebih penting. Mereka sekarang yang mungkin kalau the future, kalau kita ngelihat itu adalah handphone ini adalah sesuatu yang akan menjadi sangat penting, dan mungkin di beberapa tahun ke depan udah bukan handphone lagi, mungkin juga bisa di watch atau mungkin bisa pakai kacamata AR. Itu ada ini di adoption ini yang mulai dilakukan di China ya. Mereka mulai melakukan banyak AR VR konten untuk toko fisik karena ya mereka 5G udah mulai implement. Di kita mungkin ya lacking ya internet connection, tapi kalau begitu ini mulai masuk dan speed mulai mumpuni, ini adalah arah ke sana, dan experience itu akan menjadi sangat-sangat penting ya untuk successful sales. Jadi, and then new normal, the next one adalah touch point. Touch point itu seperti pembayaran, itu kita lowest as possible. Jadi orang hampir nggak mau ketemu orang lagi. Jadi contactless payment will be the next one lah. Kira-kira COVID 22%, ini akselerasi di luar ya, ini akselerasi adoption teknologi. Jadi digital wallet itu benar-benar naik karena mereka udah nggak mau ketemu orang, udah mulai nggak mau ketemu orang. Dan yang terakhir yang menarik yang saya lihat itu yang mulai berkembang adalah yang namanya on card on hold. On card on hold ini pembelian kita itu banyak sekali diinfluence sama peers. Peers itu artinya teman-teman kita. Kalau bilang banyak ya, mulai di Instastory, baju ini kira-kira bagus nggak ya, terus ada surveinya yes and no, atau bagus dibeli ya atau nggak dibeli ya. Itu influential sekali. Kita ngelihat social media itu play a very huge, kayak benar-benar kuat di tempat di mana orang itu antara mau beli atau nggak beli, itu social media itu banyak play very strong lah, powerful banget. Jadi kita ngelihat spending mereka untuk spending mereka di untuk dengan karena influence dari social media itu penting. Nah, ada satu teknologi yang menurut saya menarik ya, yang dikembangkan tapi belum publish juga belum publish juga. Itu adalah mereka bisa ngefoto. Jadi di fitting room itu mereka bisa ngefoto. Saya nggak ada itunya, saya nggak ada slide-nya karena itu belum dikembangkan. Karena saya tahu aja, saya pernah ngobrol dan nonton gitu teasernya mereka foto, terus mereka bisa nge-push. Nah, mereka begitu foto nge-push ke temennya, tanya temennya ini bagus atau enggak. Nah, begitu mereka nge-push ngefoto di aplikasi mereka yang digital untuk toko itu, tempat itu udah jadi wishlist atau on cart. Jadi kalau bagi dia, kalau udah temennya semua bilang, kalau story kan 24 jam, story bilang ya dibeli dong, akhirnya dia mau beli, dia nggak harus balik, dia tempat itu udah ada di shopping cart dia dan tinggal bayar, langsung dikirim. Jadi dia nggak perlu lagi datang ke physical store. Jadi itu adalah behavior yang kita perlu sadarin ya, apalagi kita orang Indonesia, komunitas kita tuh benar-benar sangat komunal ya, suka ngumpul, suka nanya, digitalnya kuat sekali, sosial medianya kuat. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya untuk dilihat. Jadi kita ngelihat gini, apa yang akan kita lakukan untuk share sedikit tentang kita, yaitu yang kita lakuin adalah ya bisa dibagi jadi dua, yaitu O2 experience sama
health data, orang takut akan yang namanya kesehatan. Jadi itu ada 2 pipeline yang kita akan lakukan. Saya nggak bisa share banyak karena itu masih di pipeline. Yang pertama adalah untuk experience itu adalah kita akan terapin machine learning sama AI untuk data driven visitor, untuk KYC, untuk beberapa area-area yang kita bisa lakuin itu kita bisa lihat karena kita bisa monitor. Jadi supaya kita tahu kalau kita mau ngasih sesuatu, market sesuatu atau sales atau pitch sesuatu ke customer itu, kita punya peluru itu ke tepat sasaran. Intinya di situ. Yang kedua adalah physical data adalah di mana ya kalau dalam satu hari pergi ke 4 tempat terus 4 tempat tiap hari disuruh isi form kan capek. Jadi ya kita melakukan sesuatu yang namanya health information data yang management system untuk gimana caranya bisa convenience lah di situ. Itu yang kita mau lakuin sih. So mau mungkin share dikit tentang apa kita, yaitu ini ada video. Kayak saya ada waktu nggak nih? Ada, oke. Saya ada waktu dikit, saya bisa share. So ini tim kita, ya kita start masih kecil, belum banyak. Sekitar ada 65% engineers dari kita semua, karena kita memang fokus banyak di teknologi. Kemudian feature-feature kita, yang paling kita banggain adalah di zero knowledge, di mana kita data-data yang kesimpan itu kita sendiri juga nggak tahu, bahwa kita menerapkan sesuatu yang namanya kalau so far kena hack atau apa, ya mereka nggak akan bisa masuk ke data karena kita sendiri juga nggak tahu. Itu namanya zero knowledge. Solution yang kita tawarkan ada 3, yaitu untuk worker mobility. Nanti kita bisa kalau ada lain waktu kita bisa ngobrol atau ngomong. Yang sekarang retail tadi kita udah jabarin sedikit sama nearby communication. Klien-klien kita, dan thank you. I think di situ dari saya. Oke, thank you banget. Pak Adrian, keren banget sharingnya siang ini. Benar-benar luar biasa nih, saya menunggu rekan saya nih. Nah, sedikit. Ini Coach Yudi udah masuk nih. Mungkin... Wow. Saya mind blowing banget Pak Adrian. Penasaran nih, sebetulnya ide Sonic Boom itu dari mana sih? Ide Sonic Boom itu kita awalnya dari ide awal kita kan audio. Ide awal kita tuh cuman gimana caranya orang bisa handphone itu bisa kita detect dengan tanpa pakai apa-apa sih. Idenya cuma itu dan di area tertentu, cuman di suatu close area hyperlocal. Idenya sih di situ. Jadi di situlah makanya audio itu menjadi sesuatu yang paling mudah karena semua orang punya handphone pasti punya speaker dan punya mic. Jadi udah nggak perlu nyalain apa-apa, kita bisa reach mereka dan kemudian ya kita bisa mulai lihat mobility gitu. Oke. Ini benar-benar teknologi yang baru banget sih buat saya. Karena kan lagi tren sekarang kayaknya QR code, NFC, sekarang pakai suara gitu. Ini beyond sekali gitu. Dan untuk Pak Adrian aku juga mau nanya nih. Kan kalau kita ngomongin startup, pasti ngomongin soal pendanaan.
Nah, kira-kira Ya. boleh tahu nggak pendanaannya dari berapa ventures kalau untuk sekarang? Dari ventures-nya kita ada tiga ventures. Boleh mungkin di-mention? Dari Indogen, of course, kemudian ada Prasetya, ada Everhouse, 4, dan satu lagi MDI, Telkom. Oke, that's cool. Keren banget. Sukses terus Dan- dari Thank you. Dan dan yang saya Coach Yudi penasaran, jumlahnya berapa nih Pak Drian? Kalau boleh di-share. Jumlah kita nggak boleh diskus sama sama shareholders. Mungkin Nanti kalau udah range. gede, masih kecil, range? masih di bawah 1 juta, Oke. masih under 1 million. Ya. Nah, terus Dan mungkin Coach Yudi ada pertanyaan lagi tuh kayaknya. oh iya. Tadi kan kita bicara tentang investasi ya. Tentunya Iya. banyak sekali pendengar di sini pasti penasaran. Gimana sih caranya atau tantangan apa sih untuk mendapatkan kepercayaan dari investor? Yang pertama adalah yang pertama itu apa ya? Kalau kita lihat tuh dari tim ya, dari founders ya. Itu I think itu yang paling dilihat. Karena waktu kita datang itu ya kita produk juga belum ke shape ya, masih belum sampai kayak gimana. Jadi ya founders dan relationship with the founders and the way kita present sama potential ke depannya ya, in terms of market, in terms of technology, itu yang memang perlu dikomunikasikan. Karena kalau cuman mau bikin ini, mau bikin itu, kalau memang market fit-nya nggak ada, ya memang susah, karena ujung-ujungnya kan juga pendanaan akhirnya juga harus ada kembali ya, namanya juga investasi kan, gitu. Oke, ini mungkin saya mau nge-remind teman-teman juga nih, saya ada satu pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman yang lagi ikut sesi ini bisa nanya-nanya di grup Telegram, karena ini benar-benar keren banget. Mau ngomongin tentang teknologinya, mau ngenai tentang master plan-nya, itu boleh banget gitu kan. Nah, jangan lupa teman-teman yang ikut di acara SS Summit di session ini keren banget. Silakan tanya, dioprak-aprik aja ini narasumber yang keren banget hari ini, luar biasa sekali. Kalau dari saya nih, Pak Adrian, satu lagi. Tadi kita ngomongin ada sedikit master plan nih, kira-kira kan ya, sedikit menyinggung. Kira-kira end goal-nya mau seperti apa sih, Pak? Gitu. Kalau yang kita tahu kan mungkin RFID, NFC itu kan mungkin sekarang udah kelihatan ya, udah mulai masuk dan udah mulai dipublikasikan. Nah, sedangkan Sonic Boom ini mau gimana nih gitu? Positioning-nya mau seperti apa? Gitu. Oke. Kita untuk dalam segi teknologi, kita sadar selama perjalanan kita, teknologi memang penting, positioning. Tetapi teknologi sendiri itu adalah suatu dasar yang kalau nggak dibungkus benar dengan solusi, itu nggak percuma. Jadi ya di situ kita mulai lihat bahwa kita harus memecahkan problem. Kita harus bisa identify problemnya itu apa. Kemudian identification problem itu yang akan menentukan bahwa kita mau pakai teknologi apa nih untuk memecahkan. Jadi bukan yes, teknologinya penting karena ada beberapa angle yang dari teknologi itu yang bisa solve problem yang memang nggak bisa dilakukan. Tetapi itu aja nggak cukup. Kita harus bisa underline untuk solusinya itu apa untuk suatu problem ini. Jadi itu disitulah makanya kita dari situlah kita nggak sungkan-sungkan atau nggak takut untuk menggabungkan teknologi yang lain juga, karena audio sendiri by itself itu solve satu problem, tetapi problem ternyata di market itu problemnya nggak satu, problemnya 100. Nah, problem 100 itu gimana cara gabunginnya dengan teknologi yang lain untuk menjadikan suatu solusi yang memang bisa dikunyah, kayak bisa dikunyah oleh market. Itu sih, lebih ke sana sih. Oke, keren banget nih. Nah, ini saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa mewakili banyak pembisnis startup ya. Terutama di Indonesia ini kan intellectual property itu agak sedikit menantang ya. Ya, jadi benar.
menurut Pak Adrian sendiri, seberapa penting sih sebetulnya intellectual property dalam pengembangan Sonic Boom? Eh, untuk melakukan first mover market penting, tetapi untuk scale mungkin nggak, kalau saya lihat. Karena intellectual property, ya paling gampang itu ya, yang paling rame lah, ya ayam itu yang lagi rame sekarang, pindah dikit aja udah nggak bisa diapa-apain kan. Jadi ya banyak teknologi itu kan banyak jalan menuju ke rumah dengan solve satu solusi itu caranya banyak, nggak harus dengan teknologi itu. Dan setiap teknologi itu ada plus minusnya. Jadi untuk first mover, untuk pertama kali untuk kenalin ke market untuk first mover itu ya penting karena kita bisa lihat upper hand kekuatan dari teknologi itu. Tapi kemudian seiring jalannya waktu nggak mungkin kita bisa stuck di satu solusi aja karena kita harus membuat satu produk yang holistik. Nah, produk holistik itu nggak mungkin dengan satu itu ya, pasti harus kolaborasi dengan startup lain, gimana kita bisa menggabungin teknologi luar, apa yang dari teman-teman sendiri untuk jadiin satu, untuk menjadi satu solusi. Karena ya nggak ya di situ waktu disitulah di titik itulah kita nggak ya penting tapi ya nggak penting ya kayak di situ ya, lebih ke sana sih. Penting nggak penting. Dan gimana caranya protect intellectual property itu sendiri? Untuk nge-protect so far sampai hari ini belum ada yang itu ya. Tapi menurut saya kalau untuk protect itu apalagi di Indonesia nggak ada sesuatu yang solid ya. Tapi yang paling bisa itu adalah selalu keep running, keep innovating. Karena dimanapun kalau ada innovating, orang itu pasti ketinggalan. Nah, metrik kita itu adalah orang yang sama melakukan sesuatu yang sama itu ketinggalan berapa jauh dari kita. Itu yang kita mesti maintain. Jadi kayak orang nomor 1 dan nomor 2 atau kita dari nomor 2 ke nomor 3 tuh kalau lagi balapan Formula One itu kan ada difference-nya berapa detik itu. Nah, itu yang mesti kita maintain jaraknya. Karena di mana kita lengah dikit itu jarak itu akan semakin mendekat. Dan itulah di mana kita nggak bisa, kita mulai ya kayak Nokia, BlackBerry lah, itu ya, merasa udah puas ya. Ya itu yang kita selalu remind ke tim kita bahwa it's not about the technology, satu teknologi akan menjadi sesuatu yang akan ini dan akan selamanya, tetapi ya harus ke depan terus selama ya bukan mengejar target tetapi harus selalu menuju ke depan karena belakang kita kan selalu ngejar di mana kita bisa maintain the lead atau further the lead, lebih ke sana sih yang kita kalau remind ke tim sih. Wow. Keren. Nah, ini banyak banget nih ya nanya Pak Adrian. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih. Ini banyak banget nih pertanyaan, saya lagi pilih-pilih juga nih. Oke, jadi gini, tadi kita ngebahas tentang market ya, dari Nokia yang puas dengan teknologi dan segala macam. Sebelum kita ngomongin tercipta market kan kita mau ngetes dulu nih. Berarti cara menentukan harga ke konsumen tuh gimana sih Pak? Dan idealnya tuh konsumennya gimana gitu? Karena kan ini penting ya. Contoh kan misalkan kayak saya buat produk A gitu kan. Nah, saya mau jual kan bingung. Mungkin starting point-nya kan dari situ. Akhirnya baru dapat data-data atau matrix-matrix yang akhirnya bisa mengembangkan produk. Nah, itu kira-kira gimana Pak Adrian? Kita kemarin itu kita yang pertama kita beruntung kita ada backing dari beberapa business leaders ya salah satunya yang Indogen ya, kita nanya-nanya dia lah dari situ. Kemudian kedua ya kita probing market ya. Probing market itu ya waktu habis presentasi dikasih harga mereka langsung lari atau yang tell me more. Jadi kita ngeliatnya dari situ. Jadi agak setengah bonek dikit sih. Oke. Tapi memang harus langsung tes gitu ya Pak ya? Karena kita waktu mulai pricing kita itu nggak ada di market, kita nggak punya standar pricing. Jadi yang kita lakukan adalah selalu untuk melihat value yang kita bring up ke mereka itu, buat mereka tuh either mereka bisa increase sales, mereka punya revenue, atau mereka bisa save cost mereka berapa. Di situ yang kita bisa lihat dan itu yang kita pelajarin sih, bahwa untuk menentukan pricing itu dalam satu paket solusi ya, itu ya mereka save berapa atau mereka bisa increase berapa revenue, lebih ke sana sih. Oke. Menarik ya, menarik banget. Dan karena kalau saya sih nggak tahu, ini kan salah satu produk yang benar-benar unik, benar-benar niche market. Karena kan beberapa mungkin produk-produk yang udah ada, khusus mungkin dari startup juga gitu kan,
karena udah ada basicnya, ya kan? Dia tinggal menentukan aja nih harganya, kita mungkin udah ada bayangannya gitu kan, kita kasih diskon Ya. atau gimana. Nah ini tuh benar-benar unik, makanya teman-teman sekalian ingetin lagi nih, silakan tanya karena ilmunya ini sangat luar biasa sekali. Dan Coach Yudi boleh lanjut, kayaknya ada yang nanya lagi nih. Oh iya, ini nih yang saya penasaran gini, kan ada 4 VC nih yang invest. Artinya apa sih yang sebetulnya mereka lihat dari Sonic Boom sehingga mereka mau menjadi bagian dari visi Sonic Boom itu sendiri? Good question. Itu mungkin bisa ditanyain langsung ya ke Pak Chandra. Tetapi kalau dari kita itu bahwa yang saya pelajarin itu adalah gini, untuk mencari tipe investor atau tipe VC itu banyak sekali, dan mereka tuh punya mandat masing-masing. Mereka mau dibagi di space mana, industri apa tuh mereka punya mandat masing-masing. Dan setiap orang itu dan setiap VC itu punya bukan pain point ya, punya ketahanan, namanya apa ya, ketahanan mental. Jadi mereka ada VC yang memang tahan mental untuk bakar uang di market kayak cashback apa segala itu, tapi ada visi yang memang tahan mentalnya mereka untuk di teknologi inovasi. Jadi I think choosing the right one itu yang paling menentukan. Jadi kalau dari kita atau saya misalnya datang ke tempat yang memang sukanya consumer, kita kan B2B. Kita datang ke memang yang appetite-nya dia tuh adalah B2C dan suka bakar. Maksudnya mereka oke dengan solusi untuk ya taruh uang selama di market, siapa menang lebih banyak, yang itu yang menang. Ya tunggu yang lain itu mungkin nggak cocok buat kita. Nah, kayak nyari jodoh ya. Tapi kalau yang buat di business side-nya, di mana mereka tahan di mana inovasi teknologi itu mereka bisa tahan. Tetapi di operation itu lean, atau di marketingnya itu lean. Nah, jadi itu tipe-tipe yang memang banyak, dan itu yang perlu diketahui untuk kalau ngobrol ke VC atau financial institution tuh, itulah yang diperlukan sih untuk tahu lah gitu. Oke, jadi penting banget ya. Dan kalau untuk R&D sendiri, berapa persen sih bobot untuk investasi di R&D itu sendiri di Sonic Boom? Sekarang kita 65% R&D product engineering, jadi ya sekitar 65 sampai 75 di situ. 65 sampai 75%. Ya. Cukup tinggi ya? Iya, karena nature business kita untuk acquiring customer adalah B2B, jadi kita nggak perlu banyak subsidi, kita nggak perlu banyak sales market, karena ya kalau kita typical business kita masuk ke suatu grup, dan satu grup itu punya banyak bisnis. Jadi kalau satu grup itu dapat kepercayaan, upselling ke lainnya itu jauh lebih mudah gitu sih, daripada kita masing-masing ketok satu-satu deploy sales. Jadi ya makanya cost marketing kita nggak terlalu tinggi, tetapi kita harus bisa inovasi terus, di mana orang ngelihat produk kita tuh selalu tiap kali ada yang baru. Jadi mereka bayar, mereka beli, mereka tuh kita modelnya subscription. Jadi kalau mereka subscription sama kita tuh nggak dapat sesuatu yang sama terus berkali-kali. Jadi tiap bulan tuh selalu ada improvement. Itu yang kita kejar sih. Oke. Vin? Tadi saya tersesat di jaringan. Wah, ya udah saya nanya dulu nih satu pertanyaan lagi. Nah, kalau bicara masa depan nih, kita bicara tentang future. Sonic Boom itu ke depannya gimana? Kira-kira apa sih plan besarnya, apalagi setelah COVID ini? Kita selalu tertarik dengan yang namanya mobility. Kita selalu tertarik dengan namanya kejadian sekitar. Kita percaya offline itu meskipun kena begini, offline nggak akan hilang. Pasti ada, dan ujung-ujungnya orang mau ngapain online pun harus ke offline ya. Kayak beli tiket pesawat, naik pesawatnya juga mesti offline kan, nggak mungkin naik virtual tour gitu kan. Jalan-jalan kok, pesan hotelnya pun harus offline, di tourism misalnya. Terus kemudian retail, beberapa barang yang memang harus di experience sendiri, seperti beli ya, kalau mungkin yang barang yang nggak terlalu mahal mereka mungkin masih percaya online, tapi yang udah tiket size-nya lumayan gede kan mereka mau lihat kan. Jadi
mobility itu buat kita penting, dan data-data itu adalah data yang penting untuk kita tahuin. Di kedepannya kita akan fokus di mana kita bisa gabungin online offline itu jadi satu. Kemudian dari data yang kita punya itu behavior itu kita akan introduce banyak produk-produk yang lain yang bisa dikembangkan lah dari untuk mobility. Jadi ya paling gampang kalau contoh retail adalah gimana kita bisa cross promotion atau cross promotion antara orang di suatu tempat A dengan apa yang terjadi di B, tapi mungkin satu digital, satunya physical, tetapi belum tentu dan barang itu belum nggak ada di mall itu misalnya, tetapi berhubungan. Jadi orang ini profilnya cocok sekali nih ditawarin handphone atau ditawarin earphone baru, tetapi tempat itu nggak ada, tetapi mereka kebetulan lagi lihat-lihat handphone misalnya, tapi kita tawarin earphone yang memang cocok dengan handphone itu di digital. Jadi lebih ke cross boundary gitu sih. Jadi data-data human yang mobility yang kita bisa lihat mereka punya ngapain aja gitu sih. Lebih ke sana sih. Jadi banyak produk ke sana. Nah, ini ada pertanyaan bagus banget nih dari Pak Adi Swendra. Apa saja sih yang perlu disiapkan agar bisnis kita mendapatkan investor, atau lebih tentang investor itu tertarik dengan bisnis Anda, apalagi di era new normal sekarang? Apa yang perlu disiapkan di bisnis? Ya, agar bisnis kita mendapatkan investor dan investor tersebut tertarik dengan bisnis kita. Stage ya, tergantung dari stage bisnis ya. Kalau stage bisnisnya masih dalam bentuk stage ide, idea, atau masih stage seed, atau masih stage yang ya produk baru kebentuk, mungkin yang perlu disiapkan adalah kedepannya itu bisa kemana, dan tim ya. Paling penting itu founding team ya, mesti rich, mesti strong. Tapi kalau stage itu udah mulai ada banyak yang orang privately funded, tapi kemudian masuk ke venture, kayak paling gampang salah satu kopi itu kan awalnya juga uang sendiri ada, terus tiba-tiba diterjunin uang venture. Itu ya balik lagi ke arah financial performance sama secepat apa dia bisa eksekusi, bisa nge-scale ya, di situ yang lebih tertarik sih. Jadi ya tergantung dari stage, nggak bisa ngomong stage bisnisnya lagi ada di mana. Kalau memang stage bisnisnya lagi dalam bentuk idea, ya founding team yang memang perlu dipersiapkan untuk solid, dan idenya, karena idea bisa berubah, arah idea bisa berubah, tetapi yang membuat perubahan itu menjadi menarik apa enggak itu ya ada founding teamnya willing untuk idealis atau enggak ya, karena ya saya kebetulan pernah di pre-seed-nya mentoring lah, jadi ya ada yang memang idealis, pokoknya kalau begini ya nggak boleh. Nah itu yang agak berat, tapi kalau yang memang bisa kasih masukan, bisa work together ya, yang foundernya bisa work together dengan investor, itu yang bisa lihat sih. Oke, nah terus ada pertanyaan lagi nih, Pak Adrian. Kan kita ngobrolin soal startup, berarti kita ngomongin soal tim, ya kan? Tim itu berarti harus solid. Nah, gimana caranya menjaga kekompakan tim supaya lebih solid? Gitu. Yang saya belajar waktu COVID ini transparansi, itu yang saya belajar banyak, di mana tim orang yang berani masuk ke startup itu, yang berani kerja di startup ya, bukan yang berani founding startup, yang berani kerja di startup itu mereka sadar bahwa ini namanya startup, kerjaannya akan banyak banget, dan kemudian ya startup itu bisa come and go. Jadi mereka udah sadar dengan resiko itu. I think komunikasi ke mereka dari awal itu yang saya belajar sih dari situ. Kemudian komunikasi tentang gimana startup itu, ya apa yang terjadi di startup, terus perjalanannya, kesehatannya itu perlu disampaikan ke tim lah. Nggak 100%, mungkin nggak harus 100%, tetapi mereka paling nggak harus tahu sih. Disitulah mereka bisa gain trust ya. I think the trust antara founder dan tim itu penting ya untuk startup, karena kebetulan startup kita lagi masih kecil, belum unicorn atau belum seri sampai ratusan juta.
shifting produk atau shifting direction itu masih lebih gampang daripada yang udah giant. Jadi di mana waktu kita shifting itu kita ya be clear aja sama mereka kenapa kita shifting, kenapa ke sini, dan minta masukan. Dan karena kita nggak paling pinter dan hopefully saya bukan paling pinter di tim. Kalau semoga saya bisa ngedapetin tim yang lebih pinter dari saya yang bisa bantu. Karena kalau ya itulah yang kita lagi ya itu yang jadi I like to hire people yang smarter than me sih. I think, karena ya itu karena ya nggak bisa lah, nggak I don't think I'm the smartest one di sana sih. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Alik Jaya. Bagaimana bentuk packaging untuk new retail yang umumnya digunakan? Saya kalau boleh asumsi packaging harga atau packaging produk. Kalau saya boleh asumsi kalau packaging dari harga itu subscription kita IoT. Jadi kita kasih tahu kira-kira kalau satu tempat ini butuh berapa, terus kita ada fixed rate IoT kita 1 bulan harganya berapa, tinggal dikali. Jadi business model has to be simple sih. Gitu. Baik. Mungkin Bro Kevin ada pertanyaan lain? Nah, mungkin tadi kan kita ngobrolin soal harga produk ya, bayarnya gimana. Terus model revenue stream-nya itu gimana tuh? Apakah servisnya kah yang dijual atau produknya? Terus kalau kita ngobrolin soal startup atau kita ngobrolin suatu produk gitu kan. Nah, kalau kita ngobrolin exit strateginya nih yang udah direncanakan tuh gimana? Kalau tadi kan kita ngomongin ada pivot market atau shifting market. Kira-kira dari Sonic Boom ada kepikiran nggak? Misalnya, oh yang ini nggak berhasil, ya tim harus move ke sini nih, gitu contohnya. Harga produk, untuk pertanyaan pertama, harga produk subscription, itu yang kita lakukan. Revenue stream kita sementara subscription, tapi kita ada direct revenue juga yang kita lagi setup. Itu kita masih belum bisa, kita belum bisa announce lah. Itu kita mungkin akhir tahun baru kita bisa keluarin. Tapi sekarang untuk sementara ini subscription based, jadi per bulan. Untuk yang retail, karena untuk yang retail kita kalau nge-track mobility visitor itu kita bayarnya per device berapa kali satu harga kali berapa bulan kali mereka butuh berapa area berapa gede, kita kasih tahu mereka misalnya butuh 10, butuh 20, ya 1 bulan kali 10 kali itu berapa per bulan, simple as that. Kalau yang worker, kita juga bikin worker mobility itu kita nge-tracking buruh, basically buruh harian, lebih banyak ke blue collar ya, workers buruh harian, karena ya banyak problem di sana. Buruh harian itu nggak pada tempatnya, jadi kita juga nge-tracking mereka, itu kita nge-tracknya per kepala. Jadi 1 orang itu yang di-tracking 1 orang berapa per bulan kali berapa, udah as simple as that. Kalau untuk masalah pertanyaan kedua untuk exit strategi, sementara ini untuk exit strategi kalau dari kita, saya ngelihat, kalau saya bisa kira-kira, saya ngelihat itu lebih ada di acquisition exitnya. Kalau saya ngelihat, bukan di tapi dengan new product yang kita mau introduce ini mungkin akan ada perubahan sedikit, mungkin antara mix antara regional, going regional, and then kemudian baru dari acquisition. Jadi untuk sementara ini masih ke sana arah model sebenarnya. Terus yang pertanyaan ketiga apa, sorry? Tadi ada satu lagi. Aku tadi nanya 2 aja sih tadi. Mungkin nambah lagi nih kayaknya nih dari Coach Yudi. Oke, ini ada pertanyaan baru nih dari Noval Laswardi. Tadi banyak membahas bagaimana bisa adaptasi dengan keadaan baru ini. How to adapt to new environment. How about how to create new customer? Khususnya gimana sih untuk startup retail yang baru masuk dan belum besar? Ya, itu challenge. Kita educating market juga lumayan berat. Jadi I think on communication ya. I think untuk presenting the problem atau presenting the need itu yang paling penting. Karena banyak dari klien, ada beberapa dari klien kita yang nggak sadar kalau mereka perlu
sampai kita tunjukin bahwa ternyata ada problem loh di sini ABCD, mau diaddress atau enggak. Jadi itu creating a new customer yang awalnya memang merasa nggak perlu, tetapi mereka perlu. Tapi kalau dari awal produk kita memang nggak diperlukan, ya kalau nggak bisa justify ya kenapa problem ini exist, ya memang susah. Tapi menjelaskan mulai dari problemnya tuh yang perlu dijelaskan sih. Kayak kita paling contoh gampang human mobility paling gampang adalah kita berangkat dari pertanyaan simple ke klien kita, yaitu kenapa kok setiap tahun tenant ini harus nambah bayar, ada kenaikan harga 5%. Itu pertanyaan simple. Buat mereka adalah ya pajak naik. Lah oke, tapi selain pajak naik, apa yang kalian lakukan yang kalian bisa worth 5% itu gitu loh dari harga rental, itu mereka nggak bisa jawab. Disitulah pertanyaan kita mulai nggelitik bahwa ya kalau kita bisa tunjukin data bahwa mereka itu bisa mereka worth 5% itu dengan data pengunjung, itu mereka mau 6%, 7% pun kayaknya dikasih, dan itu udah terbukti tahun lalu bahwa mereka tuh bisa ya one of our client itu ya able to do that lah, itu sih. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan lagi nih, kita sambil nunggu nih. Cuman topik hari ini sih keren banget nih, khusus saya amazed kayak dengan teknologi ya, karena suara itu sekarang bukan hanya bisa mengantarkan suara dari udara, tapi mengasakan pesan juga ya. Kita bisa tracking segala macam, keren juga ya. Ini beyond banget sih, saya juga shock gitu kan. Terus banyak banget tadi yang kita udah tangkap ya, khususnya cara membuat tim, Sonic Boom itu sendiri gimana. Terus sebenarnya tadi ada juga kita ngomongin soal ternyata pandemik ini kasih satu momentum baru soal akselerasi gitu ya. Nah ini ada yang nanya nih, tips marketing yang dapat digunakan agar startup yang bergerak dalam bidang penyedia jasa seperti pendidikan dapat menjaga customer yang jauh lebih luas dan efisien. Pendidikan itu ini kalau ini saya menjawab dari segi pribadi ya. Mungkin saya nggak kalau saya di pendidikan sendiri ya saya cuma punya teman yang ngobrol-ngobrol lah tentang pendidikan. Kalau saya dari segi pribadi, kalau penjasa pendidikan itu adalah satu konten topik, dan yang kedua siapa yang membawakan, itu penting. Jadi itu benar-benar ya paling gampang masterclass lah ya. Itu kan pendidikan lumayan sukses. Iklannya di mana-mana. Memang mahal ya untuk ngiklan kemana-mana. Masterclass yang ada Gordon Ramsay itu kan dia kan bukan platformnya yang ditunjukkan, tapi siapanya. Kemudian kontennya apa yang bisa mereka bawa, menu apa yang mereka expect. Dan yang terakhir, ketiga, begitu mereka masuk ya pastiin kontennya nggak mati-mati, karena ya saya pernah ngambil kelas satu tengah jalan mati kontennya, jadi ya akhirnya malas balik gitu loh, jadi nggak bayar lagi. Akhirnya kan itu kan berbayar per bulan, akhirnya ya udah matiin aja lah. Tiap kali dari berapa kali videonya mati atau nggak bisa submit, saya pernah ambil kelas online terus nggak bisa submit kerjaan, nge-hang tengah-tengah, ya itu kayak gitu-gitu kan. Kayak kalau memang platformnya nggak kuat, kalau buat saya pribadi saya lebih appreciate ya pakai yang platform yang udah ada, Google Classroom lah atau apa, tapi konten sama siapa dan kontennya itu penting banget sih untuk di-deliver gitu. Oke. Untuk menjangkau lebih luas ya. Kalau menjangkau lebih luas, kayaknya sama-sama bareng dengan, karena orang yang kita bawa pengajarnya itu akan juga, kalau memang dia percaya dengan visi dari pendidikan itu, dia sendiri akan self marketing kok kelas dia. Jadi I think that will be, itu akan kayak seperti spider web ya, akan bercabang sendiri sih kayaknya. Gitu. Oke. Nah ini mungkin teman-teman masih kita kasih kesempatan nih 1 menit lagi, ada yang mau tanya, mungkin chat di Telegram supaya tim dari LiveX Academy bakal masukin ke pertanyaan nih. Gitu. Mungkin satu pertanyaan singkat terakhir buat Pak Adrian Sugandi. Ayo digunakan kesempatannya.
Oke, saya kira coach tadi mau nanya sesuatu ya. Saya sebetulnya banyak pertanyaan, tapi saya mau ngasih kesempatan buat yang nonton. Oke. Nanti udah pasti suatu saat saya akan cek Pak Adrian, wah ini banyak pertanyaan nih yang belum dijawab nih, dan silakan. sayang banget buat silakan, Anda yang dapat kesempatan hari ini kalau nggak nanya. Iya. Semoga membantu. Atau mungkin sambil nunggu saya nanya boleh ya? Sambil nunggu ya, kebetulan sebelum ada yang masuk nih. Pak Adrian, gini, sebetulnya kalau kita bicara tentang visi atau pendanaan dari luar, pertanyaannya kapan sih kita harus minta dana dari mereka? Karena kan kabarnya kalau terlalu cepat kita akan ditawar terlalu murah. Itu kapan sih sebetulnya saat yang tepat? Rule of thumb, kalau rule of thumb itu kalau buat yang baru mulai ya, rule of thumb ya MVP. Itu kalau udah ada produk yang ready untuk di launch itu rule of thumb, dan yang kedua adalah ya ask around, banyak nanya, karena visi itu memang punya kubu masing-masing, ada kubu A, ada kubu B, ada kubu C, dan kubu itu punya plus minus masing-masing. Itu yang selama ini saya waktu pertama kali dapat juga saya nggak tahu itu, begitu perjalanan dapat banyak ngobrol sama orang itu, mereka juga ada kubu-kubu sendiri, dan I think banyak nanya ya, itu kayak kuncinya, banyak kenalan, banyak networking, banyak nanya, itu akan tahu yang mana yang perlu di approach, mana yang mungkin jangan di approach. Gitu, jadi ya masih gitu loh. Oke. Bro Kevin. Oke, ini ada 2 penanya terakhir, mungkin ini saya dulu ya baca nih, dari Pak Hendratan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hendratan, ini terakhir nih ya. Sebentar. Oke, apakah startup perlu memiliki working product atau revenue sebelum mencari investor? Lalu apakah ada kunci supaya startup bisa dilirik investor? Mungkin ini tadi ada sempat dijawab pertanyaan kedua, mungkin yang pertama kali ya tadi. Apakah startup perlu memiliki working product dan revenue sebelum mencari investor? Untuk dulu mungkin yang pertama working product itu yes, itu memang harus ada, minimal harus kelihatan modelnya kayak gimana. Ada memang yang memang aktif di pre-seed, tetapi kalau di pre-seed itu kalau nggak terpaksa sekali, mending saya bilang ya jangan. Tapi ada pre-seed, ada beberapa visi yang memang melirik di pre-seed dan sangat-sangat aktif dan sangat membantu, itu boleh di approach. Nanti nanya saya kalau memang siapa, kalau memang menarik. Tapi kalau working product I think is recommended, karena itu dilihat gimana gimana evolution dari produk atau visi dari ide itu diciptakan jadi produk jadi yang bisa dilihat itu apa, karena nggak banyak orang yang bisa translate dari ide waktu nge-pitch sampai ke produk. Jadi produk itu mesti kelihatan lah, kalau nggak orang baru oh gitu. Nah, itu yang aha momennya itu yang paling susah biasanya kalau di pre-seed. Apakah perlu ada revenue? Yes and no, tergantung dari industri. Kalau industri yang udah mature, iya. Kalau industri yang belum mature mungkin bisa enggak. Kalau industri yang mature itu kayak e-commerce. Kayak e-commerce itu ya karena terlalu banyak, jadi harus bisa buktiin make revenue. Tapi kalau yang industri yang masih blue ocean, kata-katanya yang masih belum, ya bisa mungkin bisa iya, bisa enggak, tergantung dari segmennya apa gitu sih. Oke, ini nah mungkin ada pertanyaan terakhir ya Pak dari Gilang Indi. Sonic Boom menyediakan jasa surveillance bagi pemilik usaha untuk memantau pegawai. Apakah ada arah ke pemerintahan untuk surveillance masyarakat? Oke. Sementara ini kita nggak ada channel ke sana, tapi sementara ini nggak. Tapi kayaknya yang untuk ke pemerintahan udah mulai ada yang lakuin kan, ada lumayan gede satu startup yang lakuin, bukan ya survei ya, pelaporan ya, pada tahu lah startupnya apa. Teman saya itu ya kita belum ada arah ke sana sih untuk masyarakat, karena buat kita kita mungkin bukan negara yang cocok untuk itu. Kita beda dengan negara yang memang udah surveillance di mana-mana, dan budget pemerintah itu kan gede banget. Kalau mereka mau
mungkin nggak perlu kita juga karena di mereka juga punya budget untuk naruh dan tinggal replicate aja yang udah di negara tetangga sana. Jadi tinggal bisa ngelakuin itu karena udah dilakuin juga gitu loh. Dan tetapi untuk private data itu kan kebutuhannya masing-masing ya. Jadi di situlah kenapa kita lebih ke arah ke sana sih. Thank you. Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya. Jadi ada dari yang nanya dari Pak Alik Jaya. Nah, ini untuk tadi ngebahas mungkin lihat mapping dari yang tadi presentasiin di new retail secara social distancing, jumlah kunjungan yang paling banyak ini pria atau wanita? Nah, mapping kita comply dengan GPDR. GPDR itu adalah badan privacy yang ada di Eropa. Jadi kita nggak ngelihat data itu dan kita nggak boleh ambil data itu. Jadi kita comply dengan mereka supaya ya tujuannya supaya kita bisa keluar juga. Yang pertama. Dan kalau memang mau data itu lebih banyak ke pakai vision, pakai CCTV. Again CCTV tapi blind spot banyak dan adalah ya teknologi ada plus minus. Nggak bilang mana lebih bagus, mana lebih jelek. Tujuan kita bukan untuk lihat demografik seperti itu. Tujuan kita tuh lebih ngelihat kemana crowd itu typically journey-nya kemana, lebih ke sana. Jadi kita nggak lihat cowok apa wanita apa cewek, karena profiling itu kita bisa lakuin hanya dengan consent, hanya dengan orang itu mau memberikan datanya. Nah itu dalam bentuk ya macam-macam, caranya bisa macam-macam. Nah, tapi kalau dalam by default kita nggak sama sekali kita nggak ambil, jadi kita nggak tahu data itu. Oke. Awesome. Keren.